Hai teman-teman agent, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali saya ucapkan selamat datang dalam program training kita yang kita banggakan, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa, di minggu ketiga bulan September ini, pada hari ini kita sudah sampai di sesi yang ketiga. Kita akan membahas tentang healthy mind. Harapannya pada saat teman-teman agent sudah berhasil memiliki pola pikir yang positif, itu juga nantinya bisa mendukung kesehatan dari teman-teman agent untuk memiliki kesehatan yang baik. Dan paparan yang akan disampaikan durasinya hanya 21 menit ke depan oleh narasumber kita yang beliau adalah pakar kesehatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Gilbert Iskandar. Pagi semua. Jadi di hari terakhir ini saya membawakan topik mengenai healthy mind. Saya ulangi lagi ya yang kemarin ya. Jadi ini ada 4 case. Yang pertama vegetarian, kedua yang suka makan makanan basi karena memang hidupnya menengah ke bawah, rokok berat, dan yang aktif olahraga. Dari nanti pertanyaan yang di terakhir ini, hari ini saya jawab dari keempat ini, siapa sih yang status kesehatannya paling sehat? Kalau seandainya mau langsung menjawab, silakan jawab nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, yang paling penting dari semuanya adalah dari healthy lifestyle adalah be happy ya. Kita tuh harus senang, mesti happy. Ini ada 5 stage ya, 5 stage grief ya, dari rasa sedih ya. Jadi apabila orang kalau seandainya mendengar kabar buruk atau kabar yang menyedihkan, biasa setiap orang melalui 5 fase ini. Ini 5 fase menurut Kohler ya. Nah, 5 fase ini apa aja? Pertama kali denial. Pertama kali orang kalau seandainya dengar kabar buruk kanker, pertama kali dia kena kanker, pasti dia nggak percaya sama hasilnya. Masa sih dia akan coba ngecek di tempat lain, bener nggak hasilnya sama kalau dia kena kanker? Itu karena dia dalam fase denial. Ya, dia nggak percaya, dia ngerasa tuh hasil salah atau bohong atau lainnya. Nah, setelah dia melalui fase denial, biasa dia marah-marah. Marah-marahnya seperti apa? Kok saya bisa sih kena kanker? Soalnya kan saya selama hidup sehat, makan sayur-sayuran terus, kemudian olahraga terus, tapi kok bisa kena kanker? Dia akan marah sama diri sendiri atau marah ke orang lain. Sebelum akhirnya dia masuk ke fase bargaining. Bargaining ini fase di mana dia berusaha tukar-menukar lah, bargaining. Tuhan, kalau seandainya saya bisa sembuh dari kanker ini, saya janji akan hidup lebih sehat lagi, lebih makan makanan yang lebih bagus, sayang sama semua orang. Nah, sampai akhirnya dia masuk depresi karena dia sadar nawar gimana pun nih kanker nih akan selalu ada ya. Setelah dia masuk ke fase depresi, nah di sini nih biasanya beberapa orang nih ada yang sampai mentalnya terganggu atau sampai apa ya? Skenario contohnya suicide gitu ya. Misalnya dulu saya pernah ketemu orang Jepang, iya saya kena kanker, saya tuh rasanya udah nggak mau hidup lagi, saya pengen cepet-cepet mati, saya nggak mau bebanin keluarga saya gitulah. Nah, gara-gara dia nggak mau bebanin keluarganya, dia kabur dari rumahnya, dia ke Indonesia supaya dia nggak bisa dicari. Setelah itu acceptance, dia bisa terima kalau oh ya udah deh saya kena kanker, seenggaknya saya bisa jalan hidup ini dengan lebih baik lagi, lebih berarti buat orang-orang di sekitarnya. Contohnya ini. Di fase ini nggak selalu bermasalah sama penyakit ya. Kalau orang putus dari pacarnya atau ini lagi nih, 5 fase ini, denial contohnya, baru putus. Kok bisa sih lu putusin gue salah apa? Gue nggak pernah salah apa sama lu, contohnya seperti itu. Kemudian ke anger, marah-marah. Udah gitu lu nggak tahu diri ya, misalnya seperti itu. Gue selama ini udah baik sama lu, tapi lu begini sama gue malah putusin gue, contohnya kayak gitu. Setelah itu biasa nih beberapa orang masuk bargaining. Misalnya, Beb, kalau seandainya kamu balik lagi ke aku janji akan lebih baik ke kamu. Nah, itu bargaining. Kemudian depresi, gara-gara nggak bakal dibalikin, sedih, nangis, nah akhirnya acceptance, terima. Nah, setiap orang pasti akan melalui 5 fase grief ini nih. Nah, tergantung dan seberapa lama atau seberapa cepat itu tergantung dari mental masing-masing individu. Nah, ada 3 penyakit yang selalu berhubungan dengan penyakit mental ya. Heart disease, headache, gastrointestinal problem. Heart disease paling sering cowok, gastrointestinal
kalau orang kalau saya ngomong penyakit mental ini bukan berarti itu tuh penyakit jiwa yang kita tahu seperti skizofren, bipolar, atau yang ke rumah sakit jiwa ya. Tapi lebih ke arah stresor ya. Kerja pun itu stres. Nah, itu tuh bisa buat gangguan mental. Contohnya nih heart disease. Di Jepang banyak orang yang meninggal ketika berangkat kerja atau pulang dari kerja karena di sana tuh tuntutan kerjanya sangat tinggi. Sehingga tuh sebagian besar orang terkena heart disease, serangan jantung mendadak ketika misalnya dia pulang. Kemudian kalau headache, contohnya nih kalau heart disease bukan berarti selalu penyakit jantung ya, tapi itu efeknya ke jantung. Contohnya kalau dipanggil, kamu ke ruangan saya sekarang juga, misalnya dimarahin bos kayak gitu, pasti tuh rasanya deg-degan. Udah deg-degan, nah gastrointestinal problem, pasti rasanya perutnya mules beberapa orang. Aduh, gue kena salah apa nih ya? Perutnya mules. Ini penyakit-penyakit yang selalu sering berhubungan dengan masalah mental. Di gastrointestinal problem ini, saya pernah ketemu kasus yang benar-benar paling parah, itu tuh waktu saya koas ya. Jadi ini ada wanita datang dengan keluhan ambeien. Dengan keluhan BAB berdarah. Nah, di otak saya sebagai koas dokter umum ya, pasti mikirnya, oh mungkin ambeien lah. Tapi setelah diperiksa, di anusnya tuh nggak ada ambeien sama sekali, nggak ada wasir. Nah, akhirnya kita konsulkan coba ke penyakit dalam, siapa tahu ada pendarahan di dalam. Nah, setelah dikonsultasikan ke penyakit dalam, dokter kasih obat lah, suruh periksa tinja, urin, dan lain-lain. Setelah diperiksa, nggak ada apa-apa, normal semua, nggak ada infeksi bakteri. Hanya ada keluar darah, ada peradangan sedikit. Akhirnya tuh sama dokter dilakukan endoskopi ya, dimasukin kamera ke dalam anusnya. Lihat di ususnya ada berdarahnya di mana sih. Kan perdarahannya tuh ternyata ada radang di usus besarnya. Akhirnya tuh diobati, coba di biopsi, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gara-gara dokter penyakit dalam juga udah agak angkat tangan, ini kenapa ini masalahnya bukan di penyakitnya. Sorry, saya lupa jelasin. Sebelumnya nih dia setelah ambeien sembuh, balik lagi, berdarah lagi, diobatin lagi, di endoskopi, sembuh, balik lagi, selalu balik lagi dengan masalah yang sama. BAB berdarah, ya darahnya segar. Setelah dokter spesialis penyakit dalam ini angkat tangan, akhirnya dicoba konsultasikan ke jiwa. Ternyata benar, di konsultasi jiwa, di anamnesis, ternyata nih wanita ini, dia tuh stres banget, mengalami gangguan mental, depresi, karena setelah dia menikah setahun, dia baru tahu suaminya gay. Jadi dia sangat depresi sekali, sampai akhirnya pencernaannya terganggu, BAB-nya berdarah. Nah ini banyak bermacam-macam penyakit mental, penyakit jiwa, yang pada akhirnya tuh berkaitan dengan penyakit di luar penyakit jiwanya, penyakit fisik ya. Makanya sehat itu definisinya mesti ada sehat fisik, mental, dan sosial. Nah ini contoh social readjustment rating scale ya, SRS. SRS ini nih contohnya kalau seandainya kita mengalami salah satu life event ini, kejadian dalam hidup ini, kita tuh bisa diskorkan, skornya berapa. Nah, kita cek dalam 3 bulan, 6 bulan, itu skornya berapa. Kalau dalam 6 bulan, skornya misalnya lebih dari 300, ya ada 80% kemungkinan timbul penyakit jiwanya. Nomor 1 paling tinggi adalah kematian pasang itu 100 ya. Divorce 73, menikah itu ada di 50, menikah tuh ya, pasti ada inflik-infliknya lah yang membuat kita jadi stres. Kemudian pensiun 45, nah pensiun ini nih orang yang sudah berumur, udah umur 65 ke atas ya, dia biasa yang awalnya bergaul dengan teman-temannya tiba-tiba hidup sendiri, anak-anaknya semua misalnya sudah menikah, saudara-saudara sudah nggak ada. Nah, dia pada akhirnya jatuh ke dalam depresi, makin susah tidur, makanya kemarin saya sempat cerita, di atas umur 60 tahun, orang ritme tidurnya sudah terganggu. Nah, kehamilan, sex difficulties, tambahnya umur, berantem dengan istri, anak tinggal rumah karena menikah atau karena sekolah jauh, itu pasti akan menimbulkan stres pada diri kita. Nah, yang di bawah ini kenapa single person living alone dibintangin? Karena setiap orang beda-beda. Ada yang happy-happy aja, ada yang depresi, atau ada yang memang dari kecil, saya memang pengen hidup mandiri, gitu. Ada orang yang trouble with boss-nya, skornya udah 23. Kemudian dipecat dari tempat kerjaannya 47. Pasti ada gangguan masalah keuangan 38 gara-gara dipecat dari tempat kerjanya. Kemudian berantem dengan istri 35, karena ada gangguan seksual diceraiin dari 39 tambah 73, contohnya seperti itu. Kemudian dalam 6 bulan menikah lagi 50. Nah, itu skornya tuh 305. Jadi itu 80% tuh orang kemungkinan timbul penyakit mentalnya.
Nah, cara untuk relaksasi apa aja sih? Lakukan apapun yang kita sukai, hobi, seni, binatang peliharaan, bakti sosial. Jangan lupa curcol ya. Menanggung beban sendiri itu lebih berat daripada ditanggung rame-rame. Menulis buku harian, kita lihat Pak Habibie, ketika istrinya meninggal, dia depresi, dia sempat tuh melalui 5 fase stage itu tuh, denial, anger. Ketika dia di anger, dia ngerasa semua dokter itu bodoh. Dia nggak pernah percaya lagi sama dokter sampai akhirnya dia melalui fase acceptance. Dia membuat buku harian memoir itu untuk adaptasi dengan rasa sedihnya itu. Ada yang olahraga, ada yang meditasi, ada yang teknik untuk relax. Teknik untuk relax contohnya seperti apa? Kalau seandainya kita stres, kita pasti datang ke dokter. Kalau seandainya pasiennya nangis, biasa dokter tuh suruh tarik nafas, Bu, tahan. Kalau ngomongnya cepet-cepet atau panik, ya Bu sabar ya, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan 3 detik, buang. Nah, itu tuh untuk merelaksasi tubuh kita. Nah, yang sebelah kiri contohnya ada yang orang mesti tidur, mesti dengar suara Berapa orang yang suka hujan? Karena apa? Karena buat dia jadi gampang tidur. Nah, itu salah satu fase relaksasi. Nah, sekilas info, kalau Bapak Ibu pernah dengar, kita tuh hanya biasa nih, ini nih, kayak Mario Teguh atau psikolog, biasa ngomongnya gini, kita hanya menggunakan 10% otak kita bisa menggunakan lebih. Nah, itu tuh hoax ya. Karena tuh apa? Ketika kita tidur pun, otak itu bekerja. Jadi kalau kita masukin kontras, kita lihat darah kita kemana ketika kita tidur. Semuanya tuh kerja, satu otak penuh tuh kerja, 100% kerja. Kalau nggak kerja sama sekali, 10%, ya mungkin itu mati batang otak gitu. Saya juga nggak tahu tuh apa. Jadi tuh kita pasti pakai 100% otak kita. Ada happy hormon tuh bermacam-macam ya. Ini saya hanya mengambil sebagian besar yang contohnya acetilcolin, dopamin, mungkin sebagian udah pernah dengar endorfin buat kalau kita happy. Nah, yang saya kasih contoh nih mungkin phenylethylamine ya. Itu tuh gambarnya tuh coklat. Karena nih hormon kalau kita makan coklat itu tuh bakal meningkat. Nah, beberapa orang yang kita bilang sweet tooth ya, yang suka makan makanan manis, dia tuh suka makan coklat karena dia jadi happy. Nah, itu tuh hormon phenylethylamine yang memproduksi rasa happy-nya itu tuh. Sensasi happy-nya seperti apa sih? Kalau ada kejadian, misalnya kita ketemu orang yang kita suka, kita ajak pergi, terus akhirnya bisa dekat, nah itu tuh rasanya happy. Nah, beberapa orang bilang butterfly in stomach ya. Nah, rasa happy itu dihasilkan oleh hormon phenylethylamine. Beda dengan rasa happy, ibu menyusui, ada anaknya, itu tuh oksitosin. Itu oksitosin yang bekerja, hormon happy-nya. Dia tuh promotes dari sexual arousal, feeling emotional attachment. Jadi itu contohnya kenapa rata-rata dokter menyuruh menyusui dini. Nah, itu untuk merangsang hormon oksitosin. Itu membuat social bonding ya, membuat antara hubungan satu orang dan ke orang yang lainnya jadi lebih dekat. Serotonin. Nah, serotonin ini relief depression ya, improve sleep, improve self-esteem. Nah, prevent agitated depression and worrying. Jadi ini hormon nih, serotonin ini membuat kita tuh menjadi lebih tenang, lebih rileks, jadi buat lebih percaya diri. Itu tuh hormon happy-nya serotonin gitu. Dari semua hormon happy ini ada 2 hormon yang membuat stres, yang terutama satunya adalah kortisol. Nah, kortisol ini ketinggian jelek, kalau kerendahan jelek, dia mesti sedang-sedang aja ya. Contohnya penurunan metabolisme, depresi, paling terakhir tuh yang paling parah, penurunan sistem imun. Kalau seandainya orang sedih, saya kasih contoh tuh selalu tuh tadi kan B.J. Habibie, dia tuh ketika istrinya meninggal, dia buat memoir, itu buat coping dia adaptasi. Beda lagi dengan Pak Bob Sadino. Bob Sadino ketika istrinya meninggal, dia jatuh dalam depresinya. Akhirnya penurunan sistem imun, dia terserang banyak penyakit. Nggak lama istrinya meninggal, dia meninggal juga. Kalau seandainya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ini kayaknya itu banget ya, cinta mati banget mungkin, sampai nggak lama istrinya meninggal, suaminya meninggal. Ini nih gara-gara salah satunya hormon kortisol ini, dia jadi susah tidur, stres, jadi agresif, jadi malas makan. Nah, pada akhirnya sistem imun menurun. Nah, pada akhirnya dia terserang berbagai macam penyakit. Nggak lama orang yang disayanginya meninggal, dia meninggal. Kalau yang tadi kasus Bob Sadino dan Pak Habibie itu tuh, jadi ceritanya tuh mereka kita bilang tuh broken heart ya. Patah hati gara pasangannya hilang atau orang diputusin. Jadi ceritanya kalau ada orang yang diputusin atau yang pasangannya meninggal, nah kemudian dilihat tuh rasa sakitnya di hati itu di mana sih? Nah, ceritanya tuh kalau itu kepala, kontrasnya tuh ada di titik itu tuh.
diperiksa juga orang yang kalau seandainya kecelakaan sampai patah tulang, sakitnya di mana sih? Di kontras juga tuh bakal titiknya di tempat yang sama. Makanya tuh rasa hati tuh kadang sampai sakitnya ke tulang-tulang, sampai jantungnya rasanya buat copot. Nah, kenapa rasa sakitnya tuh sama, ada di titik yang sama. Makanya tadi yang kasus sebelumnya, kenapa wanita itu stres gara-gara tahu suaminya gay sampai bisa BRD berdarah, karena tuh reseptor pusat nyerinya tuh sama. Nah, broken heart syndrome, saya ini masukin set song nih cuman sekilas ya. Waktu itu saya pernah jelasin masalah broken heart tuh sesakit apa sih, misalnya kayak gitu ya. Terus ada orang celetuk, dokter tuh nggak pernah tahu rasa sakitnya rasa sedihnya saya tuh single. Tapi kalau saya denger lagu sedih, saya tuh bisa nangis ngebayangin saya punya pacar. Tapi padahal saya nggak pernah rasa pacaran tuh kayak gimana. Nah, itu katanya lebih sedih daripada rasanya patah hati. Katanya ya. Patah hati itu di dunia kedokteran ada terminologinya, namanya stres kardiomiopati. Nah, bahasa awamnya broken heart syndrome, gejala penyakit hati. Ya, gejalanya kayak apa? Itu ada saya tulisin, nyeri dada, napas pendek, keringetan, pusing, mau muntah, rasa lemas, sama deg-degan. Ya, rasa jantungnya nggak enak. Dia ini dibilang potential life threatening condition. Sebenarnya ini broken heart syndrome ini bisa kembali seperti semula. Kenapa dibilang potential life threatening? Karena beberapa orang cenderung bisa bunuh diri gitu. Apa sih yang terjadi ketika terjadi broken heart syndrome? Nah, dia tuh apa? Tekanan darah rendah, kemudian nih sel-sel jantung, adrenalin dan hormon ini sesaat membuat sel jantung tuh stun tuh saya nggak tahu deh apa bahasa Indonesianya apa. Jadi tuh dia sel jantungnya nggak bisa berfungsi dengan baik lagi. Nah, pada akhirnya gara-gara berfungsi itu seperti orang yang kena serangan jantung tapi gara-gara sel-selnya mati. Bedanya yang satu mati, yang ini hanya diam aja nggak bisa menjalankan fungsinya. Nah, akhirnya beberapa orang yang patah hati itu akan mengalami serangan jantung ringan, ya. Rasanya nggak enak di hati itu sama kayak rasanya serangan jantung. Bedanya gara-gara dia hanya nggak bisa berfungsi, stunnya ini berlangsung sangat cepat sehingga dalam hitungan hari atau minggu dia bakal balik lagi seperti semula. Jadi kalau seandainya ada orang yang misalnya putus atau pasangannya meninggal kemudian ke dokter, nah biasa tuh dokter tulisnya ini broken heart syndrome. Dari dua makanan ini, yang gulanya paling tinggi adalah yang ini prepackaged coleslaw. Jadi segala sayuran yang sudah dijadikan kalengan lah atau udah dibungkus plastik, udah dipakein bumbu. Nah, biasa tuh kadar gulanya sangat tinggi sekali. Popcorn ini junk food. Tapi dari semua junk food ya, yang paling sehat itu popcorn. Kenapa ini dimasukin ke Nine? Karena tuh kita tuh nggak boleh ngerokok. Gampang bisa dibaca sendiri ya. Tapi kenapa sih beberapa orang tetap ngerokok? Karena tuh dia tuh pengen apa ya? Dia tuh ingin membantu dirinya untuk merelaksasi. Ya, kita tahu masalahnya di sini. Tapi masalahnya bisa nggak sih kita jalanin? Kita udah tahu bahayanya apa, tapi tetap dijalanin gitu. Kenapa? Karena main kita. Ya. Kenapa sih kita nggak boleh rokok? Ini semoga kursornya kelihatan ya. Di sini nih kalau kita nafas, nah di daerah yang ini nih, ini trakea ya, tenggorokan ya, tempat saluran tempat udara lewat. Di sini nih banyak rambut-rambut ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar dulu waktu SD, SMP kali ya, kita nih bagian mulut ke bawah tuh ada namanya selaput lendir. Kenapa? Soalnya tuh daerah situ dilapisin oleh lendir, selalu basah ya. Nah, kita lihat aja nih. Jadi kalau udara masuk ke dalam sini, nah di dinding-dinding sini nih, ini selaput lendir nih. Nah, di tenggorokan kita ada rambut-rambutnya ini. Rambut-rambutnya ini ada sel goblet, dia menghasilkan lendir ini. Gerak-gerakan rambutnya ini selalu tuh seperti itu tuh sapu tadi, dia menyapu-nyapu ke atas. Jadi apabila ada kotoran yang masuk ke dalam tenggorokan, dia bakal disapu-sapu ke atas. Nah, buat beberapa perokok, rambut-rambut ini botak. Makanya orang yang perokok sudah kronis sekali, kadang kalau seandainya ngomong suka serak atau dia batuk, kayaknya dahaknya tuh nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak ada rambut-rambut ini yang membantu dia untuk Untuk mengekspel, memaksa bakteri-bakteri atau virus kebuang. Makanya beberapa orang yang merokok kronis mudah terkena penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis atau lain-lainnya. Kalau perokok tuh biasa paling sering terkena kanker paru ya. Kalau seandainya vape, nah dia tuh di daerah sininya nih, tenggorokannya dia ditemukan banyak slime. Slime itu tuh kayak dahak tapi banyak banget mengental. Akhirnya dia tersumbat sama slime-nya sendiri.
balik lagi ke pertanyaan yang tadi di awal. Dari semua kasus, 4 kasus ini, kira-kira nih siapa yang paling buruk status kesehatannya, tapi ada yang status kesehatannya paling... Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya langsung paling baik nomor 4, paling buruk nomor 3. Dari kemarin saya tuh Health Talk, saya memberi gambaran dari semua healthy lifestyle, healthy mind. Ya, itu semuanya paling sehat pada umumnya. Tadi yang seperti saya bilang, kalau orang yang sering makan daging itu lebih beresiko terkena kanker usus besar, contohnya seperti itu. Nah, tapi yang paling sangat mempengaruhi dari semuanya adalah mind, ya, mental, ya. Kenapa jiwa kita mesti sehat? Karena kalau kita lihat dari sini, nomor 1, kalau seandainya nomor 1 ini, dia bisa paling sehat. Kalau dia nggak ada ekonominya middle debt. Orang yang banyak utang, pasti jiwanya terganggu, stres, ngerasa dikejar-kejar sesuatu, gitu. Nomor 2 ini, dia hidupnya menengah ke bawah, tapi dia makan mungkin nggak sehat, susah hidupnya, tapi hobinya tuh kuliner, apapun dimakan sama dia. Yang ketiga ini dokter, tapi dia suka ngerokok, hobinya main golf, happy lah. Ya, gara-gara ekonominya high, menikah, punya 4 anak. Nah, yang terakhir dia suka exercise, HRD, ekonominya menengah ke atas ya. Dia nih hobinya olahraga, dari kecil dia selalu olahraga. Dari semuanya mana yang sehat. Nah, yang pertama, karena dia banyak utang, dia meninggal di umur 54 tahun kena kanker usus besar, di mana notabene orang yang kena kanker usus besar umumnya non-vegetarian, tapi dia vegetarian. Nah, dia tuh seumur hidupnya dikejar-kejar hutang, nggak pernah bisa bayar utangnya lagi, dia tuh selalu pinjem, gali lubang tutup lubang ya, buat masalah duit ya. Pinjem di tempat, kemudian pinjam tempat lain buat nutupin di bank sebelumnya. Nah, pada akhirnya dikejar-kejar hutang, nah akhirnya dia meninggal di umur 54 tahun gara-gara kanker usus besar. Yang kedua, dia tuh happy banget hidupnya. Apapun dimakan sama dia sampai sekarang masih buat. Sekarang tuh udah umur 97 ya. Masalahnya apa? Diabetes nggak ada, masalah mata masih nggak pakai kacamata, masih sehat-sehat aja, masih bisa jalan walaupun dipandu dengan tongkat. Dia kenanya hanya penyakit pencernaan, gastritis. Yang keempat ini, dia sampai sekarang masih hidup, sekarang umur 74-an mungkin. Kenanya penyakitnya DM doang. Tapi semua keluarganya meninggal sebelum umur 50 tahun kena kanker paru. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang resisten terhadap zat karsinogenik. Ya, dokter ini mungkin dia rentan terhadap zat-zat karsinogenik yang ada di dalam rokok ya. Pada akhirnya paru-parunya sehat aja sampai dia umur 70-an. Tapi anaknya tuh istri guru saya dulu. Nah, dia meninggal gara-gara kanker paru. Anaknya 3 anaknya umur 40-an pada meninggal semua. Jadi sekarang nih si dokter spesialis penyakit dalam ini hidup sendiri. Nah, yang terakhir dia rutin exercise. Dia ini hobinya healthy lifestyle ya, makan selalu sehat. Dia sampai sekarang udah umur 69-an, udah umur 69. Lymphoma cancer survivor. Dia kena kanker getah bening. Kanker getah bening tuh seperti orang kena HIV, kena penyakit apa aja, dia bisa meninggal gara-gara penyakit pilek atau diare. Ya, karena dia nggak punya sistem imunnya terlalu jelek. Nah, dia nih kanker getah bening. Ketika dia pertama kali kena kanker, dia tuh umur 41 tahun. Tapi sampai sekarang umur 67 masih hidup. Padahal waktu 41 tahun, dia kena kanker getah bening stadium 3. Ya. Stadium 3 itu biasa tuh udah prognosis paling jelek. Umur paling 5 tahun lagi. Nah, tapi itu dokter yang mendiagnosis dia meninggal gitu. Nah, karena kenapa? Karena dia tuh hidup sehat. Sampai ketika di screening kanker, semuanya normal. Nah, tapi ketika dia di PET scan tuh pemeriksaan imaging salah satu yang paling mahal ya, karena ngelihat semuanya satu badan sampai sekecil-kecilnya. Nah, ketika di PET scan, kankernya itu udah manifestasi kemana-mana, ke otak, ke jantung, sampai ke semua badan lah. Itu pasti ada sel kankernya. Pada akhirnya dia di kemoterapi, di radiasi, dan pada akhirnya dia survive sampai umur 70 tahun. Jadi dari semuanya adalah yang penting kita kalau hidup sehat, nomor 1 tuh kita mesti happy. Kalau kita nggak happy, pasti kesehatan kita terganggu.